أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita seluruhnya. Terlebih lagi tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir di salah satu tempat terbaik yang ada di atas permukaan bumi ini, yang mana padanya ada keutamaan, kebaikan yang tak terhingga bagi orang-orang yang mau duduk di dalam majelis ilmu. Salah satunya di dalam hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu kaum pun yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti
akan diturunkan kepada mereka ketenangan, akan diliputkan oleh mereka kasih sayang Allah, dan para malaikat itu akan mengelilingi mereka. Wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memuji-muji mereka di hadapan para malaikatnya. Maka menuntut ilmu atau hadirnya seseorang di dalam majelis ilmu, hadirnya seseorang di dalam majelis ilmu adalah perkara yang hendaknya setiap muslim itu harus ada rutinitas. Walaupun mungkin dia datang tidak paham akan pembicaraannya, tidak mendapatkan ilmu, akan tetapi minimal dia mendapatkan apa yang disabdakan Nabi, ketenangan, kasih sayang, dan pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Al-ikhwa wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita yang sempat berhenti beberapa bulan, sebulan atau 2 bulan, yaitu dalam mengkaji kitab Fadailul Islam atau Fadlul Islam, tentang keutamaan Islam karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di dalam bab wujubid dukhulil Islam, wajibnya seseorang itu masuk ke dalam agama Islam. Wajibnya seseorang masuk ke dalam agama Islam, dan kita telah masuk pada pembahasan atau telah selesai menjelaskan ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh dan masuk pada hadis-hadis yang akan disebutkan oleh penulis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, akhrajah. Wa fi lafdhin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan perkara baru di dalam urusan kami yang sama sekali tidak ada dasarnya dari agama, maka amalan itu tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi lafdhin, dan di dalam satu lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Maka di dalam kedua hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hadis pertama itu berbicara tentang orang-orang yang mengadakan, orang-orang yang membuat perkara baru, walaupun pada asalnya dia tidak melakukannya. Dia katakan, saya hanya sekadar membuatnya, tapi saya tidak pernah lakukan. Fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Kemudian hadis yang kedua menjelaskan atau berbicara kepada kita tentang orang-orang yang melaksanakannya. Man amila amalan, siapa yang melaksanakan perkara yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Walaupun mungkin bukan dia yang buat, bukan dia pencetusnya, akan tetapi dia beramal dari perkara yang dibuat itu, maka sama saja orang yang membuat, orang yang melakukan itu sama hukumnya, fahuwa raddun, amalan itu tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang mulia ini itu menjelaskan kepada kita ad-dukhulu fil Islam
bimutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarkil bid'ah. Penulis menyebutkan hadis ini di dalam bab wajibnya seseorang itu masuk ke dalam Islam, yang menunjukkan bahwa masuknya seseorang ke dalam Islam itu harus dengan apa? Bimutaba'atin Nabi, harus dengan ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan kepada kita akan bahayanya bid'ah tersebut, untuk ditinggalkan perkara yang baru tersebut. Maka penulis membawa kedua hadis ini itu mempertegas bahwa masuknya seseorang ke dalam Islam tidaklah dia masuk kecuali pasti atau kecuali harus ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada jalan lain masuknya seseorang kecuali harus dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini itu menjelaskan pula kepada kita syurutu qubulil a'mal, akan syarat diterimanya sebuah amalan. Maka hadis ini berbicara kepada kita, yang mana kata para ulama hadis ini berbicara tentang syarat diterimanya ibadah itu secara zahirnya, secara nampaknya. Yang mana kita salat secara nampaknya itu harus mutaba'ah. Syaratnya harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula syarat yang sebelumnya, yaitu harus ada keikhlasan. Kata para ulama, ini adalah syarat secara batin seseorang, di dalam hati seseorang. Jadi amalan itu diterima atau tidaknya itu harus terkumpul padanya 3 syarat ibadah. Yang biasa kita dengar ada 2 syarat ibadah secara umum. Namun yang perlu kita ketahui bahwa secara lengkapnya, secara sempurnanya ibadah secara umum itu ada 3 syaratnya. Yang pertama tauhid, yang kedua ikhlas, yang ketiga mutaba'ah. Mungkin ada pertanyaan, apa bedanya tauhid dan ikhlas? Dari satu sisi ikhlas dan tauhid itu sama, akan tetapi tauhid itu lebih luas. Kita kasih satu contoh. Misalnya ada seseorang yang menegakkan salat. Dia salat sudah betul sesuai dengan tuntunan Nabi. Hatinya sudah betul. Harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain dia menyembah kuburan. Pertanyaannya, apakah diterima amalannya? Tidak, karena gugur syarat yang pertama ini, yaitu tauhid. Karena bisa saja seseorang beribadah ikhlas, mutaba'ah, tapi belum tentu dia bertauhid. Belum tentu dia bertauhid. Namun para ulama itu banyak menjelaskan bahwa syarat ibadah secara umum itu ada 2 untuk mempermudah untuk kita hafal. Akan tetapi secara lengkapnya ibadah seseorang walaupun ikhlas, walaupun dia mutaba'ah tapi tidak bertauhid, sama saja itu adalah ibadah yang tertolak. Ibadah yang tertolak. Maka mutaba'atun Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah adalah syarat ibadah agar ibadah itu diterima. Makanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma pernah bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengatakan, "Bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang keluar membawa pedangnya berjihad di jalan Allah, kemudian dia mengharapkan wajah Allah, dia mati. Apakah dia masuk surga?" Kata Abu Musa, "Na'am." Iya, dia masuk surga. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, "Tidak. Ada yang kurang jawabannya." Kemudian beliau mengatakan, apabila dia keluar dengan membawa pedangnya di atas jalan Allah, dia berjihad di atas jalan Allah, kemudian ibtigha'a wajhillah, dia harapkan wajah Allah, wa asaba
ala amrillah, dan dia benar di atas perintah Allah. Yakni apa? Harus benar di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru terhitung dia atau amalan itu sebagai ibadah. Baru terhitung amalan itu sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perkara-perkara yang berjalan di tengah para sahabat Nabi, di tengah para ulama kita, untuk senantiasa menjaga keikhlasan dan menjaga mutabaah, pengikutan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya orang-orang yang membuat perkara baru, orang-orang yang mengada-ngadakan sebuah perkara yang tidak pernah dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab utamanya itu karena mereka tidak mengenal jalan Islam yang sesungguhnya. Itu karena mereka belum masuk ke dalam agama Islam dengan sebenar-benarnya. Karena orang kalau sudah masuk ke dalam agama Islam dengan benar, maka itu sudah cukup baginya. Makanya kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah dan jangan buat yang baru, itu sudah mencukupi kalian. Jadi subhanallah, agama ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membebani umatnya, tidak membebani hambanya untuk mencari kebaikan-kebaikan mereka sendiri, untuk membuat ibadah-ibadah mereka sendiri. Tapi Allah telah tegaskan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Cuman itu, hanya sekedar pengikutan. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah janganlah kalian berbuat bid'ah, maka sungguh itu telah mencukupi agama kalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mutaba'ah adalah salah satu dari 3 syarat diterimanya ibadah seseorang. Kemudian di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita khatarul bid'ah, akan bahayanya perkara baru tersebut. Bahaya dari perkara baru tersebut, yang mana menjelaskan kepada kita bahwa perkara baru itu atau sebuah bid'ah itu akan membatalkan ibadah amalan seseorang. Mungkin ada pertanyaan, apakah yang dibatalkan itu adalah bid'ah yang dia lakukan di saat itu, atau akan membatalkan seluruh amalannya? Maka perlu kita ketahui bahwa bid'ah itu ada 2 jenis. Yang pertama, bid'ah yang mengeluarkan seseorang di atas agamanya, dan ini membatalkan seluruh amalan yang pernah dia lakukan. Dan yang kedua, bid'ah yang tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya, dan ini membatalkan amalan yang ada bid'ah padanya. Yang ada bid'ah padanya. Sama seperti tentang pembahasan syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar sudah jelas, orang yang melakukannya akan membatalkan seluruh amalannya. Kalau syirik asghar itu akan membatalkan amalan yang ada syirik asghar padanya. Ada riya, sum'ah, ingin dipuji, dan semisalnya. Jadi dua hadis ini adalah 2 hadis pegangan untuk kita, untuk senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pengikutan yang benar. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, walil Bukhari an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kata penulis rahimahullahu taala, dan dari Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku itu pasti akan masuk ke dalam surga,
illa man aba, kecuali siapa saja yang enggan masuk ke dalamnya. Qalu ya Rasulullah, para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, wa man ya'ba, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, siapa yang taat kepadaku dia akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia itulah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Orang yang enggan masuk ke dalam surga. Maka di dalam hadis ini penulis rahimahullahu taala memasukkan hadis ini di dalam bab wajibnya seseorang itu masuk ke dalam agama Islam, yang artinya tariqul jannati bi ta'atir rasuli biddukhuli ilal Islam, bahwa jalan menuju surga itu tidak bisa ditempuh kecuali ditempuh dengan ketaatan kepada Nabi, dan ketaatan kepada Nabi itu harus dibangun di atas masuknya seseorang di dalam agama Islam. Masuknya seseorang di dalam agama Islam. Jadi hadis ini jelas bahwa jalan ke surga itu cuma satu, ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini pula menjelaskan kepada kita al-i'radu amma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Islam mustaujabun lidukhulin nar, bahwa penyimpangan, pemalingan dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya berupa agama Islam itu mewajibkan seseorang itu masuk ke dalam api neraka. Jadi orang yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar dari ajaran Nabi, dalam hadis ini dijelaskan itu mewajibkan seseorang masuk ke dalam api neraka. Mewajibkan seseorang masuk ke dalam api neraka. Kemudian di dalam hadis ini ada kalimat kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk ke dalam surga. Mungkin ada pertanyaan, apakah jika seseorang itu Islam sudah pasti dia akan masuk surga? Maka jawabannya iya. Orang muslim, seseorang yang mati dalam keadaan Islam pasti masuk ke dalam surga. Akan tetapi masuknya seseorang muslim, orang yang bertauhid ke dalam surga itu ada dua jenis. Ada yang Allah langsung masuk, ada yang apa? Disiksa dulu. Disiksa dengan api neraka. Namun pada asalnya seluruh umat Nabi, orang-orang Islam, orang-orang yang memiliki tauhid, memiliki keimanan walaupun sedikit, pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yakhruju minan nari, akan keluar dari neraka orang yang memiliki keimanan walaupun hanya sebesar biji sawi. Walaupun hanya sedikit keimanannya, tapi perlu diperhatikan, bukan artinya kita bergampangan cukup sekadar Islam, sekadar tauhid, walaupun tidak sempurna, yang penting Islam. Tidak apa-apa kita disiksa. Perkataan sebagian orang, tidak apa-apa kita masuk neraka dulu. Seandainya mereka tahu bagaimana siksaan neraka itu, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling ringan siksaannya saja apa itu? Ada 2 terompah yang diberikan kepadanya, yang dia gunakan, yang membuat kepalanya meleleh. Siksaan yang paling ringan. Bagaimana lagi dengan siksaan yang lainnya? Sehingga mereka bergampangan mengatakan tidak apa-apa kita masuk neraka dulu. Yang penting kan ujung-ujungnya masuk surga. Waliyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari api nerakanya. Jadi di dalam hadis ini itu jelas menjelaskan kepada kita bahwa masuknya seseorang itu ke dalam agama Islam mengharuskan dia ikut kepada Nabi, dan pengikutannya kepada Nabi adalah jalannya menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidahnya jelas, siapa yang taat kepadaku, dia itulah orang yang masuk ke dalam surga, dan siapa yang enggan taat kepadaku, dia itulah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Enggan masuk ke dalam surga.
Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa fi sahihi, dan di dalam as-sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala abghadun nasi ila Allah thalathatun mulhidun fil haram wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah wa muttalibu dami imri'in muslimin bighairi haqqin liyuhri qadamahu, rawahul Bukhari. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, qauluhu sunnatal jahiliyah yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin aw muqayyadatin, ay fi syakhsin duna syakhsin, kitabiyatin aw wataniyatin aw ghairihima min kulli mukhalifatin lima jaa bihil mursalun. Kata penulis rahimahullahu taala, dan di dalam as-sahih, yakni sahih Imam Bukhari, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita menyebutkan ada 3 hadis dan semuanya masuk dalam kategori sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Aisyah, Abu Hurairah, dan Abdullah ibnu Abbas. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nasi ilallahi thalathatun, orang yang paling dibenci oleh Allah atau manusia yang paling dibenci oleh Allah itu ada 3 jenis. Mulhidun fil haram, yang pertama orang yang melakukan ilhad di tanah haram, di tanah suci. Wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah, yang kedua orang yang mencari di dalam Islam sunnah jahiliyah. Yang ketiga, wa muttalibu dami imri'in muslimin bighairi haqqin liyuhri qadamahu, dan orang yang menuntut darah seorang muslim tanpa hak agar dia menumpahkan darah seorang muslim tersebut. Riwayat Imam Bukhari. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, qauluhu, ucapan Nabi, sunnatal jahiliyah, sunnah jahiliyah, yaitu mencakup atau masuk di dalamnya seluruh sunnah jahiliyah secara mutlak, secara global, ataupun secara muqayyad, secara tertentu, yaitu secara tertentu pada seseorang, duna syakhsin, atau tertentu pada ahlul kitab, aw wathaniyah, penyembah kuburan, penyembah berhala, aw ghairihima, atau selain daripada keduanya, min kulli mukhalifatin, dari segala sesuatu yang menyelisihi, menyimpang dari apa yang dari para rasul itu datang dengannya. Kemudian di dalam hadis yang ketiga ini, atau hadis yang keempat, itu menjelaskan kepada kita yang pertama, itsbatu sifatil bughdi lillah, menetapkan sifat benci untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlus sunnah itu adalah mereka-mereka yang menetapkan nama dan sifat bagi Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa ditakyif, dibagaimanakan, tanpa tamtsil, diserupakan dengan makhluknya. Jadi di dalam hadis ini, abghadu an-nasi ilallahi thalatha, orang yang paling dibenci oleh Allah, menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat benci, memiliki sifat benci. Kemudian yang kedua, itu menjelaskan kepada kita bahwa dosa-dosa itu bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang. Kata Nabi, abghadun nas, manusia yang paling dibenci. Berarti ada dosa yang dibenci, ada dosa yang paling dibenci, ada dosa yang kecil, ada dosa yang sangat besar. Dosa itu bertingkat-tingkat. Demikian pula siksaan api neraka itu bertingkat-tingkat. Ada siksaannya yang rendah dan ada siksaannya yang paling dahsyat. Makanya yang kita sebutkan tadi, siksaan yang paling ringan yang diberikan
paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib apa? Diberikan 2 terompa yang membuat kepalanya itu mendidih. Lalu bagaimana lagi firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu berada di keraknya api neraka, di dasar paling bawah. Jika siksaan yang paling ringan saja bisa menyebabkan kesakitan yang begitu dahsyat, bagaimana lagi orang-orang yang berada di neraka yang paling bawah. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa itu bertingkat-tingkat, dan begitu pula neraka itu bertingkat-tingkat siksaannya, darakat. Kalau surga namanya darajat, derajat, yaitu semakin ke atas semakin nikmat. Kalau neraka namanya darakat, semakin ke bawah semakin pedih. Jadi jangan kita katakan neraka itu berderajat-derajat. Mungkin bahasa Indonesia sama saja artinya. Derajat artinya bertingkat-tingkat. Tapi dalam bahasa Arab, derajat itu semakin tinggi semakin nikmat. Itu dibahasakan untuk surga. Adapun neraka dibahasakan dengan kata darakat. Makanya innal munafiqina fid darki, kata ad-dark, tingkatan paling bawah. Pakai kata daraka, darakat. Pakai kata darakat. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa itu berjenjang-jenjang. Kemudian yang ketiga, menjelaskan kepada kita itsmul ilhadi fil haram. Dosa melakukan ilhad di tanah haram. Melakukan ilhad di tanah haram. Ilhad secara bahasa itu dari kata lahad, yang menonjol sedikit atau menyimpang. Makanya kuburan biasa ada namanya lahad, yang kita buat agak menyimpang sedikit, itu namanya ilhad. Jadi Allah Subhanahu wa taala paling membenci manusia orang yang melakukan ilhad, penyimpangan di tanah haram. Sebagian dari para ulama menafsirkan al-ilhad kesyirikan, membunuh, dosa besar, bid'ah. Namun pada asalnya al-ilhad itu mencakup seluruh penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Selama dia menyimpang itu namanya ilhad, penyimpangan. Ilhad. Jadi jangankan berbuat ilhad di tanah haram, sekadar berniat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yurid fihi bil ilhadi bidzulmin nudzikahu min adzabin alim." Dan barang siapa yang berkeinginan fihi, di dalam tanah haram, berkeinginan, berniat untuk melakukan ilhad dengan kezaliman, maka kami akan menimpakan kepada mereka dengan azab yang sangat besar. Maka bagaimana lagi dengan orang yang sudah benar-benar melakukannya? Makanya kata Nabi, abghadun nas, manusia yang paling dibenci oleh Allah. Kemudian yang keempat, itu menjelaskan kepada kita ithmun man kharaja anil islami bibtigha'i sunnatal jahiliyah. Dosa terhadap orang-orang yang keluar dari agama Islam dan mencari sunnah-sunnah, jalan-jalan jahiliyah. Jalan-jalan jahiliyah. Dan ini titik pendalilan penulis rahimahullah membawakan hadis ini di dalam bab wajibnya seseorang itu masuk ke dalam agama Islam. Bahwa wajibnya masuk seseorang ke dalam agama Islam dengan cara betul-betul mengikuti agama Islam dan meninggalkan sunnah-sunnah, jalan-jalan jahiliyah. Sunnah-sunnah, jalan-jalan jahiliyah. Jadi menunjukkan kepada kita akan dosa besar, karena abghadun nas, manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan yang kelima, dijelaskan tentang pengharaman menumpahkan darah seseorang tanpa hak. Menumpahkan darah seseorang tanpa hak. Jadi ini jelas, orang yang menumpahkan darah tanpa hak itu merupakan dosa yang sangat besar. Abghadun nas, manusia yang
paling dibenci oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam firman-Nya, "Wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadan fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa jiwa itu membunuh jiwa lain, yakni bentuk kisos, atau tanpa orang ini merusak permukaan bumi. Jadi ada sebagian orang yang merusak permukaan bumi, itu boleh dibunuh, seperti dukun, orang-orang yang melakukan sihir, yang bekerja sama dengan jin. Akan tetapi ini haknya pemerintah. Jadi barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa hak, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia membunuh manusia itu seluruhnya. Jadi seakan-akan dia membunuh manusia itu seluruhnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul mar'u fushata min dinihi ma lam yusib daman haraman." Dan terus-menerus manusia itu akan berada di atas kelapangan agama mereka selama mereka tidak pernah menyentuh darah yang haram. Jadi darah yang haram ini bukan hanya sekedar darah kaum muslimin, tapi mencakup padanya darah kaum muslimin itu sendiri dan darah orang-orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi salah menganggap bahwa yang dilarang dibunuh hanya kaum muslimin, sehingga boleh bebas perangi kaum kafir, bebas kapan ditemukan orang kafir di jalan tebas. Bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang sudah ada perjanjian dengannya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dari bau surga. Kemudian pembahasan yang keenam dari apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu tentang definisi sunnah jahiliyah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yandariju sunnah jahiliyah itu masuk padanya seluruh sunnah jahiliyah secara mutlak, yakni secara mutlak itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah jahiliyah. Kemudian masuk au muqayyad atau sunnah jahiliyah secara tertentu, yakni disebutkan pada orang tertentu seperti ahlul kitab, seperti ahlul wathan, penyembah berhala. Namun kaidah pentingnya tentang sunnah jahiliyah disebutkan Ibnu Taimiyah, kulli mukhalifatin lima jaa bihil mursalun. Segala sesuatu yang menyimpang dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang kepadanya, itu semua sunnah jahiliyah. Ini kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Semua atau segala sesuatu yang menyimpang dari apa yang dibawa oleh Nabi, itu namanya sunnah jahiliyah. Sunnah jahiliyah. Makanya di dalam banyak keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu perintahkan para sahabatnya, panjangkan jenggot, pendekkan kumis, dan selisihi orang-orang Yahudi. Makanya salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur karena dia mencela ibu dari temannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaka mru'un fihi, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang padanya ada sunnah jahiliyah. Sunnah jahiliyah. Jadi di dalam hadis ini jelas kepada kita titik pendalilannya akan bahayanya mengikuti sunnah-sunnah jahiliyah, orang-orang yang menyimpang dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia menyerupai ahlul kitab, Yahudi, Nasara, dia menyerupai orang-orang kafir dari segi akidah, akhlak, cara berkomunikasi, cara berpakaian, dan dari segi apapun. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai satu kaum, maka sungguh dia bagian dari kaum tersebut. Namun ini sudah menjadi sunnatullah,
ketetapan Allah Subhanahu wa taala, la tattabi'anna, sungguh pasti kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahudi, kalangan Nasara, bahkan walaupun mereka itu masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan ikut ke dalamnya. Dan itu sudah kita lihat di zaman ini, betapa banyak dari kaum muslimin itu sendiri mereka mengikuti dari sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan orang kafir, kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Jadi jelas dari titik pendalilan hadis yang keempat ini, yaitu menjelaskan kepada kita akan bahayanya seseorang mengikuti sunnah-sunnah jahiliyah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih ada beberapa hadis di dalam bab wajibnya seseorang masuk ke dalam agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita untuk senantiasa berada di atas agama Islam ini dan mewafatkan kita semua di atas agama yang benar ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.